Halo guys, selamat malam semua. Eh, Kali ini pertama kali saya akan memperkenalkan kepada kamu apa itu entry, entry position, break even, dan take profit. Oke, entry ini adalah satu posisi di mana kita meletakkan kita punya eh, tempat untuk buy ataupun sell. Posisi entry ya, sama ada di bawah atau di atas atau di tengah-tengah, itu ada posisi kan. Kita meletakkan buy kah, entry kah, atau di mana-mana. Tapi setiap entry kita mesti ada alasan yang kukuh mengapa kita ampai entry kita di sini. Kenapa kita letak entry di sini? Sebab apa? Mengapa? So, segala persoalan itu akan terjawab jika jika ada jawaban. So, kita akan letakkan entry kita di sini. Tapi itu kita akan belajar nanti pelan-pelan. Oke, dan break even ini, apakah ini break even? Oke. Break even ini sebenarnya dia adalah, kalau kita tengok di sebelah kiri, dia SL, stop loss. Oke, entry ini adalah buy. Saya buat posisi buy di area sini. Oke. Break even ini adalah stop loss. Seperti mana yang kita tahu kalau kita entry di buy di sini di supply, di demand zone, sorry bukan supply ya, demand zone di sini kita mesti buat buy. Manakala kalau kita di supply zone kita mesti sell. Oke. Sell di supply, buy di demand. Oke, itu dia punya peraturan dalam supply and demand. Oke. Apabila kita sudah entry, kita ada stop loss kan? Contohnya kita ambil stop loss kita di sini. Oke. So, ini kita punya base dalam supply and demand, ini adalah base kita. Oke ya. 300 kita benarkanlah 340 pips, oke. Belum sampai lagi. 350 pips. So, dalam 350 pips, kita akan letakkan kita punya entry di sini. Di sini saja, oke. Sekitar 30 pips begitu. Oke. Kita bukan entry, sell, stop loss, sorry. Kita akan letakkan SL kita di sini. Ini adalah hukum dia. Hukum apa? Supply di mana? Oke, kita warna biru. Kita akan letakkan SL kita di sini. Oke, saya live trade sekarang saya buat. Selepas itu kita punya entry di sini. So, kita akan kalikan dengan berapa keuntungan yang kamu mau. Ini ada 30, so ini adalah 350. So, biasalah kalau baru belajar untuk newbie kena ambil 350 campur 350 dicampur dengan 2 adalah 700. 700, oke, wajar. Oke, di sini adalah stop loss kita, take profit kita. Dua kali ganda besar daripada, 2 kali ganda jumlah pips daripada base. Oke, kita akan ambil 700 di sini. So, saya lebih sedikit 740. Saya letakkan sini 740. Oke, kita bundarkan 740. Tapi kalau baru yang newbie, ya, kita punya satu ratio 1 nisbah 1 cukup. 300 berapa? 350 pips cukup. 350 pips. Oke, sini aja. Oke, dan ini adalah kita punya apa? Ini adalah kita punya break even ataupun stop loss kita, take profit kita di sini. Ya. So, kalau price sudah naik, kita mesti akan buat break even. Break even adalah stop loss. Stop loss yang kita gunakan untuk menghalang price untuk turun kalau buy, dan menghalang untuk price untuk naik kalau sell. Menghalang daripada kita
tiada profit. Seorang bilang kena stop loss pun masih profit. Contohnya, kita letakkan di sini break even. Kita letakkan di sini. Stop loss kita nih ya, kita letakkan di sini. Oke. Apabila kita sudah letakkan di sini, andai kata harga ini turun, so kita buy kan? Kita buy. Kita menghalang untuk harga price akan turun. Seandainya price ini turun, dia akan tendang, langgar kita punya break even. So kita masih profit. Tengok di tepi, kita masih profit dalam satu ini 240 sorry 220 230 225 sorry ya, dan kali dengan 2 kita masih dapat 500 USD daripada jumlah ini, daripada jumlah 759. Andai kata kalau price turun melanggar kita punya break even, tapi kalau price malah naik ke profit, kita akan dapat lebih daripada 760 USD. Oke, ini adalah break even. Kita akan menghalang profit yang kita dapat pada awalnya sebanyak, contohnya sebanyak, oke. So kalau kamu mau tekan ini, kamu boleh tekan ini dan boleh tekan ini, oke. Tapi saya lebih suka guna ini. Kamu tekan mouse di tengah-tengah tuh kan, tapi saya lebih suka guna nih trade line. Oke, kita boleh nampak di sini, oke. 715 pips. 720 pips kali dengan 2, sebab 2 layer. So 750 pips. Berapa tuh? 720 pips. Oke, cincailah. 720 pips. Kita dapat di sini 720 pips. So kita akan tulis ini yang 750, oke. 720, sorry. 720, oke. So ini profit yang kita dapat sepanjang candle ini bergerak. So ini adalah time frame H1, maksudnya satu candle 1 jam. Oke, satu candle 1 jam. So saya entry di sini PO entry buy, daripada dia trigger terus 1 2 3 4 5 6 7 8, sudah 7 jam. Habis ini 8 jam. Sudah 7 jam berlalu dan kita dapat 700 lebih USD, US dollar, oke. So kamu paham kan apa break even nih? Sorry ya, saya punya bahasa nih bahasa Sabah. So saya buat bahasa Sabah aja lah. Oke, take profit ini adalah kita punya jumlah profit yang kita mau ambil. Seperti mana di sini kita punya buy. Contoh ya. Oke, contoh ini buy kita. Kita tidak take profit di sini. So kita akan letakkan take profit, kita tarik daripada buy ini. Kita akan tarik di sini. Tandakan supaya bila price ini naik dan terus melanggar kita punya melanggar kita take profit nih, kita sudah mendapat keseluruhan 100% jumlah keuntungan profit ataupun jumlah pips yang kita dapat apabila price ini akan melanggar kita punya take profit. So sangat simple kalau nih. So apa yang pasti dalam supply and demand, kita open position mesti ada 30 pips, 20 hingga 30 pips buat stop loss. Jangan lupa buat stop loss. Sekurang-kurangnya kita tidak floating melebih-lebih. Kita tidak floating sampai orang bilang sampai berdarah-darah floating. Sampai bikin pening kepala. Ya, kalau kena stop loss kita boleh entry lagi. Tapi untuk entry posisi ini kita mesti ada analisis lah. Analisis dulu baru kita pasang entry, dan kalau dia trigger stop loss, ya apa boleh buat? Kita boleh entry lagi. Kita masih boleh buat entry, dan kalau dia trigger di stop loss, ya syukur kita ada take profit. Oke. Excuse me. So sampai di sini saja pengenalan tentang entry dan break even juga take profit. Oke. So ini ada live trade.
live trade, tapi saya sudah bikin daripada jam berapa, 7 jam yang lalu. Kenapa saya pasang entry di sini ya, untuk sedikit sebanyak lah saya kasih tengok kamu untuk kita punya pelajaran lah. So di sini adalah satu, kalau dikasih kecil time frame, ini adalah satu compression, oke. Compression dan hukum supply demand adalah sell di supply by di demand, oke. Sell di kawasan supply. Supply ini ya di atas, supply itu adalah atas. Dan buy di demand, demand zone ataupun level demand. So, seperti mana yang saya buat tadi, kita akan besarkan. Ini adalah supply zone. Kita tukar sekitar macam baca larut warnanya. Oke, ini adalah supply zone. Dan yang ini satu adalah demand zone. Oke, ini adalah demand zone. So, saya entry di sini sebab dia adalah demand zone. Walaupun tidak berapa sharp saya entry. Sebenarnya entry saya itu di sinilah. Dia mesti sharp daripada ini ya, daripada kita sorry. Entry saya sudah sharp sebab saya menggunakan rally drop based rally. Entry saya sudah sharp, memang sharp. So, saya entry di kawasan demand zone dan saya akan sell selepas saya dapat take profit. So, saya jangkakan dia kawasan sini dan saya akan buka PO atau pending order untuk sell. Lepas itu saya akan buat analisis di mana price akan turun di bawah. Dan apabila sampai sini saya akan buat lagi satu open posisi untuk buy. Tapi bukan semua tempat ini kita boleh buat begini ya, macam kita open sell di supply, kita entry di demand, di zone demand ataupun di support. Ini adalah resistance, ini ada support contohnya kan. Tapi itu adalah SNR, dan kalau dalam supply and demand dia adalah supply, yang di atas adalah supply dan di bawah ini adalah demand. Oke. Kita akan entry di sini, tapi bukan semua keadaan. Kita tengok keadaan lah, bukan semua tempat kita boleh entry macam ini, tidak. Oke, kenapa saya entry begini? Sebab area sini ada adalah satu compression ataupun CP, di mana berlakunya compression CP ini saya berani buat beginilah. Sebab apa yang saya tahu, kalau compression CP dia akan buat zigzag, high low, high dia buat high low, high low, low gitu, high low, pas tu high low dia begitu. High low, dia high low yang paling high, maksudnya low ini yang rendah nih adalah ini tinggi daripada yang di bawah. Demikian juga high ini high lebih tinggi daripada ini. Jika kita ukur kan, cara ukur dia macam inilah. Oke, ini kita kasih warna merah. Alang-alang kan sudah kena cerita pasal ini, karena teruskan jalan. Oke, ini high, ini high, dan ini higher high, HH. Oke, lepas itu di sini lagi dia akan membentuk satu HH. Oke, dan di sini adalah low. Oke, dia akan membentuk sini adalah higher low. Oke, ini pakai structure lah. Kenapa tidak di sini? Kita tidak di sini sebab di high dia itu tidak ada kawan lah, tidak pasangan. So, kita akan entry lagi. Kita ini adalah higher low. Dan seterusnya lah sampai dia kecil, dia akan buat macam ini. So, dia mesti habiskan dia punya dia mesti habiskan dia punya compression sampai di ujung. Selepas itu baru kita boleh buat posisi apa yang patutlah. Sebab kadang-kadang dia buat CPLQ, dia naik atas dulu baru dia turun bawah, tapi hakikatnya memang turun bawah, tapi tidak tahu berapa pips dia naik atas.
dia akan ambil liquidity di atas, stop loss orang semua. Tapi ini nanti kita ceritalah. Apa yang pasti saya cerita untuk pengenalan ini, yang kita perlu tahu adalah entry posisi, ataupun ya entry saja pun boleh, break even, dan take profit. Ini adalah 3 sekawan ini memang perlu. Dan yang terakhir adalah stop loss, SL. Ini 3 ini perlu. Ini diantara yang kita perlu untuk kita punya entry. Kita mesti ada stop loss, kita mesti ada take profit. Selepas kita dapat profit, kita tarik stop loss, kita pindah di sini sebagai break even. Oke, so sudah 15 menit, hampir 16 menit. So terima kasih karena sudah menonton video ini. Kalau kamu suka video ini, walaupun tidak teratur bahasa, biasalah bahasa bahkan tidak teratur bahasa, kamu boleh tekan subscribe, tekan like, dan share video ini supaya rekan-rekan kita ataupun trader yang baru mau bermula trader tuh bolehlah kasih bolehlah tengok video ini, kasih tambahkan lagi ilmu. Dan selepas ini saya akan buat satu video lagi. Sekarang ini saya buat video secara rawak, lepas itu saya akan susun video supply and demand, macam mana menjadi supply and demand trader. Saya akan susun daripada daripada episode 1 ataupun nomor 1 atau ialah episode 1 sehingga lah sampai habis. So sampai di sini video ini. Terima kasih, saya Bob Rompuan. Thank you. Bye bye.